Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Auliah dari dengan NIM 181011402127 ingin mempresentasikan 4 pertemuan mengenai konsep teori otomata dalam teori komputasi. Untuk satu mata kuliah ini saya ingin mempresentasikan bahwa konsep teori otomata para penelitian mulai studi mengenai mesin abstrak sederhana yang kenal dengan otomata ini di tahun 1940-an sampai 1950-an. Seorang ahli bahasa, Noam Chomsky, memulai mempelajari tata bahasa formal di tahun 1950-an. Meskipun bukan mesin, namun tata bahasa ini berhubungan langsung dengan mesin abstrak atau otomata. Namun pada tata bahasa ini berhubungan langsung dengan mesin abstrak atau otomata, dan saat kini merupakan dasar dari komponen software perangkat lunak, termasuk dengan compilernya. Sedangkan si Koch mendalami teori dari hasil penelitian Turing tentang apa yang dapat dan tidak dapat diperoleh oleh komputer. Teori-teori pengembangan bahasa berkaitan sekali dengan ilmu komputer kini. Bahkan beberapa konsep seperti otomata, teori bahasa formal tertentu digunakan sebagai dasar desain beberapa software. Nah, yang penting seperti banyak lagi, contohnya implementasi dari teori bahasa dan otomata. Selanjutnya, teori mesin Turing berimpresi untuk mengenali apa harapan yang diperoleh dari pengembara software, seperti metode-metode yang mengatur jumlah waktu yang dibutuhkan program menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini otomata merupakan model yang sangat penting dalam mengembangkan hardware maupun software. Menurut J. Hopkirk dalam bukunya, yakni 1. Aplikasi untuk mendesain dan melakukan pengecekan dari penggerakan rutin suatu sirkuit digital. 2. Analisa leksikal dari tipe compiler, yakni komponen compiler yang menerjemahkan teks input menjadi unit-unit logika seperti interface, keyword, dan push to station. Nah, berikutnya untuk pertemuan 2, di sini kita untuk membahas tata bahasa formal pada teori otomata. Maksudnya di sini aplikasi utama dari sebuah penerapan teori otomata adalah verifikasi secara otomatis atau pengecekan kesalahan dari properti suatu perangkat lunak ataupun perangkat keras diberikan oleh sebuah sistem dan properti-propertinya seperti apakah pola penerapan otomata yang kaitannya dengan tata bahasa formal. Berikut ini akan melanjutkan teori tata bahasa formal dalam penjabarannya. Pohon sintak pada kalimat-kalimatnya berikut. Misalkan, menggunakan sebuah kalimat sehari-hari dalam bahasa Indonesia, seperti si anak kecil memakai kacamata besar. Kalimat tersebut telah benar susunannya sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Berdasarkan kalimatnya, di atas dapat diperoleh sebagai pohon sintak dari kalimat cara membagi kalimat tersebut menjadi kata per kata berdasarkan jenis dan fungsi katanya. Seperti kalimat subjek ada predikat. Nah, di dalam subjek ini ada kata sandang, benda, dan keadaan. Sedangkan di kata predikat ada 2 macam, yaitu kata kerja dan objek. Dan di dalam objeknya tersebut lagi ada kata benda dengan ada kata keadaan. Nah, kata sandangnya itu adalah si, dan kata bendanya itu adalah anak. Kata keadaannya itu dia mengadakan bahwa dia anak kecil. Kata kerjanya dia memakai. Kata bendanya kacamata, keadaannya dalam bentuk besar. Jadi, untuk kalimatnya ini ada dalam bahasa Inggris, the little kids wearing a big glasses. Bagaimana bentuk pohon sintak kalimat yang akan terbentuk? Yaitu sintens, subjek, ada predikat seperti biasa, verb, verb, objek, artikel, adjective, noun. Seperti biasa, the little kid wearing a big glasses. Seperti itu. Nah, itu untuk pertemuan 2. Lanjut ke pertemuan 3. Untuk pertemuan 3, kita akan membahas tata bahasa grammar hierarki Chomsky. Nah, menurut struktur tata bahasa yaitu ada alfabet, string. Nah, alfabet ini yaitu untuk sebuah alfabet dapat kita sebut juga sebagai simbol. Berhingga himpunan simbol yang tidak kosong, biasanya dan seterusnya akan menyebut alfabet dengan simbol notasi E.
akan digunakan sebagai lambang simbol. Simbol yang umum akan digunakan seperti himpunan simbol bilangan biner, himpunan simbol huruf kecil, atau ASCII seperti kita tahu, atau himpunan seluruh karakter ASCII yang dapat dicetak. Ataupun ada juga yang plus, minus, kali, bagi, tambah. Nah, adapun string yang tadi saya sebutkan, yaitu pemrograman komputer adalah sebuah deret simbol, bahkan dengan tipe data string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter, karena seterusnya yang akan kita gunakan istilah string dalam buku ini sebagai definisi deret simbol berhingga. Nah, string dapat kita sebut juga dengan kata jika untai string adalah kalimat, sedangkan string merupakan huruf atau simbol jika untai. Nah, lalu di sini ada string kosong. String kosong itu apa sih? Sebuah string dengan simbol yang tanpa isi, atau kosong stringnya dilambangkan dengan E kecil. Nah, dalam sebuah string yang berasal dari sembarang simbol, jadi simbol apapun kalau untuk yang string kosong. Panjang sebuah string adalah perlu diklarifikasikan untuk beberapa kondisi, yakni nomor posisi simbol dalam string, misalnya 010101 memiliki panjang 6 string, yaitu 6 urut, jadi 010101, seperti itu. Lalu di sini untuk yang pertemuan 4, di sini saya akan menjelaskan tentang finite state automata atau VCA atau automata yang berhingga. Nah, di sini untuk konsep dalam suatu komputasinya, sebelum mengenal mesin automata dengan definisi lebih formal, berikut ini contoh yang lebih alami yang menunjukkan adanya suatu konsep dalam suatu kegiatan. Nah, bagaimana masalah yang mendesain sebuah komputer menjadi menjual minuman secara otomatis, yang ketika ada seseorang pembeli yang ingin membeli minuman dingin pada mesin penjual minuman otomatis ini nih, maka pembeli ini harus memasukkan uang dalam bentuk kertas dengan sejumlah tertentu agar minuman itu dapat diproses pembelian pada mesinnya. Seperti itu kan? Nah, asumsi bahwa harga minumannya adalah sekitaran menurut kita 5.000 misalnya. Mesin dapat hanya menerima uang kertas, berarti sekitar 1.000, 2.000 atau 5.000. Itu mesin untuk membeli minumannya. Asumsikan juga bahwa tidak akan memberikan uang kembali setelah menerima uang kecuali kondisi uang rusak. Jadi tidak akan mengeluarkan uang jika keadaan uang itu rusak ataupun sebagainya. Pembeli harus menentukan minuman yang ingin dibeli dan akan menyiapkan uang, dan selanjutnya diproses untuk memproses pembelian minuman tersebut. Nah, dalam kondisi apapun, mesin harus mampu menentukan berhasil atau tidaknya. Lalu di sini untuk inisialisasi mesin pada stage, asumsi yang untuk contoh penerimaan dan pembelian minuman menyediakan uang kertas, berarti dia menggunakan 2.000, 1.000, 10.000 ataupun 20.000. Nah, prosesnya yaitu setelah menerima uang kertas 2.000 pertama, mesin akan berganti stage ke stage berikutnya. Yang kedua, setelah mesin uang kertas 1.000 pertama, mesin akan berganti ke stage berikutnya. Seperti itu untuk seterusnya. Pada posisi ini, mesin akan mengeluarkan minuman. Ingat, tidak ada pengembalian uang. Gambar berikut ini behavior dari semua kemungkinan apa yang akan terjadi pada setiap nilai uang kertas yang diterima. Gitu guys. Jadi untuk 4 pertemuan ini kita akan membahas untuk yang tadi vintage stage automata VCA, atau yang untuk pertemuan berikutnya lagi yaitu tata bahasa grammar hierarki Chomsky, lalu tata bahasa formal pada teori otomata. Dan untuk yang pertama tadi saya sebutkan yaitu konsep teori otomata, kita mengenal teori otomata terlebih dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.